Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat pencinta IT. Hari ini saya akan sharing sedikit pengalaman tentang review sebuah alat. Kira-kira alat apa ya yang ada di dalam kotak ini? Ayo kita langsung buka aja sobat-sobat. Ada apa ya dalam kotak ini? Nah, ini adalah LAN tester dari merek B-Side. Kita langsung buka aja. Di dalam kotaknya kita dapat apa aja ini. Sini kita tentunya dapat alat utamanya, dan di sini juga ada kabel-kabel untuk tes-tes, dan gak lupa ada buku manual book, tapi sayangnya nggak ada bahasa Indonesianya karena alat ini dibuat di negerinya Jackie Chan. Oke, kita singkirin dulu dusnya. Oke, kita fokus ke dua alat ini ya teman-teman. Di sini kita dapat dua alat. Ini alat yang utama, yang pertama ini ada transmitter. Oh iya, sorry, lupa, ini bisa tipe PWT11T. Jadi ini yang balik lagi, ini transmitternya. Penampakannya kayak gini ya guys. Ini dari depan, dan ini dari atasnya ada dua soket, yaitu RJ45 sama RJ11. Ini untuk kabel jaringan, dan ini untuk kabel telepon. Dan kita coba bahas satu-satu. Di sini displaynya lumayan bagus sih guys. Ini udah apa ya, udah kelihatan lebih futuristik gitu tampilannya daripada LAN tester biasa. Di sini ada lampu indikator dari 1 sampai 8. Ada lampu indikator untuk mode dari knob. Ini knobnya terdiri dari beberapa fitur. Yang pertama ini off, tentunya untuk menyalakan atau menghidupkan transmitter ini. Di sini ada tune dan con untuk kabel telepon, tapi kita nggak bahas dulu kabel telepon kali ini. Kita fokus ke kabel jaringan sama scanning atau wire tracking. Oke, fitur yang pertama ini yang jelas network, ini untuk cek kondisi kabel jaringan kita ya teman-teman. Nanti kita bisa cek ketika sudah di kabel jaringan dicolok ke sini, dan lampu nanti akan berurutan menyala. Jika lampu semuanya menyala, berarti kondisi kabel jaringan kita itu baik atau tidak ada yang putus ya teman-teman. Dan untuk scanning, ini adalah fitur yang menurut saya ini fungsional sekali. Fitur scanning ini. Jadi dengan fitur scanning ini akan memudahkan kita untuk mencari atau melacak satu kabel. Nanti kita coba simulasikan saja ya teman-teman ya. Ini menggunakan baterai 9 volt. Kebetulan saya udah pasang baterainya di dalam sini ya teman-teman. Dan satu lagi, ini adalah alat receivernya. Receivernya hampir sama. Di sini ada lampu indikator dari 8 kabel. Di sini ada tombol scan. Di sini ada tombol on. Dan ini dilengkapi ada flashlightnya ya, ada lampunya. Dan ini mungkin sensor untuk deteksi kabelnya nanti kita gunakan di sini. Dan di sini ada colokan headset. Dan ini ada volume, knob volume yang bisa kita putar-putar gini untuk mengatur kondisi volumenya. Oke. Jadi begini review penampakan barangnya, penimbunan produknya. Mungkin teman-teman bisa dapetin ini banyak di marketplace ya. Untuk harganya bervariatif tergantung si sellernya tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita coba fiturnya satu-satu. Oke, di sini saya udah ada kabel ya, kabel pabrikan ini. Kita coba untuk menggunakan fitur pengecek kabel jaringannya. Oke, untuk pertama kita nyalakan dulu.
dia ke mode network ya teman-teman. Kita nyalakan ke sini, ini nyala indikatornya di mode network, dan ini pun receivernya jangan lupa untuk dinyalakan. Nah, oke, lalu kita pasang di soket RJ45, dan ini juga di ujung satunya kita pasang di receivernya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa coba lakukan dengan menekan tombol scan. Nah, dia akan mendeteksi kabelnya satu persatu dari mulai kabel ke-1 hingga kabel ke-8. Nanti untuk yang saya coba ini kondisi kabelnya baik ya teman-teman, tidak ada yang terputus. Jika ada yang terputus, ini kabel lampu indikatornya akan salah satu mati di salah satu nomor atau beberapa nomor mati, berarti itu kondisi kabelnya putus. Oke, itu untuk fitur cek kabel jaringannya. Nah, sekarang kita akan coba untuk fitur yang kedua ya teman-teman, untuk fitur scan. Kita rubah si knopnya ini ke fitur scan. Dan kita colok kabel ini di RJ45. Nah, jadi misalkan kita nggak tahu nih kabel mana yang lagi kita cari, yang ini misalnya banyak kabel. Nah, kita bisa untuk meng-scanningnya, tinggal dipencet tombol scan dan diarahkan ke kabel yang kita cari. Misalnya ini kabel yang kita cari langsung ketemu, misalnya dia langsung ada bunyi seperti ini teman-teman. Berarti ini kabel yang ujungnya sudah dipasang di soket RJ45 di fitur scan-nya, seperti itu. Nah, jika kita cek juga, nah ini kondisinya baik. Oke teman-teman, saya akan coba jelaskan simulasi secara sederhana ya, dari sebuah switch yang ada di sebuah ruangan dan nanti akan terhubung dengan switch lainnya yang dimisalkan itu adalah switch dari servernya. Nah, misal kita anggaplah ini si kabel jaringan yang berada di ruang A. Nah, kita akan cari nanti kabel ini di server itu kabelnya yang mana, karena kan mungkin dengan situasi server itu dengan kabel yang sudah banyak akan sangat sulit sekali ya. Apalagi seperti contoh kabel ini tanpa adanya labeling, akan sulit untuk mencari kabel yang mana gitu yang mengarah ke ruangan ini. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita pasang aja. Yang pertama ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kita ke mode scan, ini kita alihkan ke mode scan ya. Lalu kita colok kabel ini di port sini ya teman-teman. Ini maaf saya pakai satu tangan jadi agak ribet. Nah, ini udah standby di mode ini ya, mode scanning. Lalu kita nanti ke ruangan yang lain yang menjadi switch utamanya. Lalu kita akan cari kabel ini. Oke, kita beralih ke ruangan satunya ya teman-teman. 2000 years later. Oke teman-teman, kita udah sampai di ruang satunya. Ini saya simulasikan sesederhana aja ya. Tadi kan di ruangan sana ada jalur utamanya dan di sini ada 3. Nah, kita kan bingung kira-kira kabel yang mengarah ke ruangan tadi itu yang mana. Nah, dengan alat receiver ini kita bisa cek satu-satu ya kabelnya teman-teman. Tapi kondisinya harus dilepas dulu dari si switch ini. Nah, kita lepas aja dulu semuanya. Nah, baru kita bisa cek satu-satu ya. Kita coba di kabel yang pertama dulu. Kita aktifkan, lalu kita
tekan mode scan-nya. Nah, kalau suaranya seperti ini bukan teman-teman. Yang kedua, nah ini keras, bunyinya keras dan jelas. Kabel yang ketiga, nah ini udah pasti ini kabel yang mengarah ke ruang yang tadi. Oke, kita coba aja pasangkan ya, cek, maka connect. Nah ini kebetulan kayaknya ada satu kabel yang putus teman-teman, jadi mungkin traffic jaringan atau bandwidthnya tidak akan optimal atau tidak baik jika ada salah satu kabel yang seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu review dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk pengembangan channel ini mungkin saya mohon bantuannya untuk di like, subscribe, dan mungkin bisa di sharing ke teman-teman yang lain, dan semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video review atau tutorial singkat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.